القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti diketahui dalam kisah Nabi, Allah telah memberikan sesuatu anugerah atau kemampuan kepada beberapa Nabi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mulai dari Nabi Dawud yang diberikan suara nan indah, Nabi Sulaiman yang dapat memahami bahasa semua binatang, Nabi Ibrahim yang mampu membangun Ka'bah di Mekah, hingga Nabi Yusuf yang dianugerahkan wajah yang sangat tampan. Setiap anugerah yang diberikan Allah kepada para nabi pasti mempunyai pesan kebaikan yang bisa dipelajari. Salah satu nabi yang memiliki sifat mulia dan menjadi manusia pilihan Allah untuk mendapatkan mukjizat dan anugerah adalah Nabi Muhammad SAW. Seperti diketahui, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi utusan Allah yang mempunyai kemampuan baik dan kemuliaan hati yang luar biasa. Sifat inilah yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai manusia pilihan, suri tauladan untuk semua umat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan gelar Rasulullah kepadanya, yang menjadi salah satu keistimewaan. Selain sifat kebaikan dan kemuliaan yang dimilikinya, Nabi Muhammad SAW juga menjadi manusia pilihan Allah yang diberikan kemampuan untuk mendengar suara siksa dalam kubur. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Rasulullah SAW mampu mendengar suara mayat yang sedang disiksa dalam kubur dari kuburan yang dilewatinya. Kisah dari Nabi Muhammad SAW mendengar suara siksa kubur perlu untuk kita ketahui dan patut untuk kita pelajari. Melewati kuburan 6 orang. Kisah Nabi Muhammad SAW mendengar suara siksa kubur yang pertama adalah saat Rasulullah sedang melewati kuburan yang berisi 6-4 orang. Dalam hadis riwayat Muslim, Zaid bin Sabit menceritakan bahwa pada saat Rasulullah berada di kebun Bani Najjar dengan menunggangi keledai, tiba-tiba keledai tersebut menyimpang dari jalanan. Bukan hanya itu, keledai yang dinaiki Rasulullah tersebut lari dan hampir saja menjatuhkannya. Ternyata, diketahui tempat yang dilewati tersebut merupakan kuburan yang berisi beberapa orang. Kemudian beliau bertanya kepada salah satu laki-laki, siapa yang mengenal penghuni kuburan ini? Laki-laki itu pun menjawab, saya. Kapan mereka meninggal? Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut. Ketika mereka syirik, jawab laki-laki itu. Lalu setelah itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya. Dan kalau bukan karena kalian akan takut menguburkannya, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar Ia mempendengarkan azab kubur yang kudengar kepada kalian. Orang yang diazab dalam kuburan. Kisah Nabi Muhammad SAW mendengar suara siksa kubur selanjutnya datang dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan Sunan An-Nasa'i, di mana Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan bahwa pada suatu malam hari Rasulullah keluar, yaitu tepatnya setelah matahari terbenam. Pada saat itu, beliau mendengar suara kemudian bersabda, seorang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya. Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas juga menyebutkan
bahwa Rasulullah SAW pernah melewati 2 kuburan dengan mayat yang sedang disiksa di dalamnya. Pada saat itu Rasulullah bersabda, keduanya sedang disiksa, tapi bukan karena dosa besar. Kemampuan Nabi Muhammad SAW dalam mendengar siksa kubur ini memang menjadi keistimewaan tersendiri. Bahkan dikatakan bahwa Allah memberikan anugerah ini kepada tokoh-tokoh terpercaya yang tidak mempunyai cacat dalam agama serta sifat kejujuran yang dimilikinya. Keberadaan orang mati di dalam kubur. Dalam kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur, terdapat beberapa kalangan yang menolak kebenaran adanya azab kubur. Di sini Ibnu Taimiyah berkata, jika diketahui bahwa pada saat tidur, roh orang tidur duduk, berdiri, berjalan, pergi, berbicara dan melakukan hal banyak dengan batin bersama rohnya, dan badan serta rohnya memperoleh kenikmatan serta ajab, padahal jasanya terbaring, matanya terpejam, mulutnya terkatup, anggota tubuhnya diam, dan terkadang ia bergerak dengan kekuatan gerakan dalam. Terkadang juga berdiri, berjalan, berbicara, dan teriak karena kekuatan dalam batinnya. Dari cerita itu, disitulah keadaan orang yang telah mati dalam kuburan. Rohnya duduk, meminta, merasakan nikmat dan sengsara, serta berteriak. Yaitu ketika roh masih terhubung dengan badan yang terbaring di dalam kubur. Sungguh ini merupakan suatu kebesaran Allah yang patut kita yakini agar seluruh umat muslim dapat bertaubat dan memohon ampunan kepadanya. Terlihat keluar dari kubur. Selanjutnya, dalam kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur, juga diterangkan bahwa mayat yang sedang menerima siksaan terlihat keluar dari kuburnya. Ia bergerak keluar, sedangkan azab dan siksaan yang diberikan masih menimpa raganya. Di situ pula malaikat azab menyertai keberadaan mayat tersebut. Pada mayat-mayat tersebut juga ditemui mereka yang bergerak dan berjalan keluar kubur dalam keadaan duduk dan tersiksa oleh azab yang menimpanya. Namun dikatakan pula, tidak setiap mayat mengalami hal yang sama. Hal tersebut tergantung pada keberadaan dan perbuatan mayat tersebut selama hidupnya. Itulah kisah Nabi Muhammad SAW mendengar suara siksa kubur yang dapat menjadikan pelajaran bagi seluruh umat muslim. Dalam hal ini, umat muslim perlu meyakini bahwa azab dan siksa kubur itu benar adanya. Dengan begitu, umat muslim harus berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan semasa hidupnya, sebab Allah akan memberikan hukuman dan keadilan di kemudian hari. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sekali keistimewaan. Salah satunya adalah beliau mampu mendengar siksa kubur. Mengapa siksa kubur hanya mampu didengar oleh Rasulullah? Mengapa tidak semua orang bisa mendengar siksa kubur? Ada beberapa hikmahnya dari hal tersebut. Menurut Syekh Al-Alamah Al-Utsaimin, salah satunya adalah demi menutup aib si mayat ketika berbuat dosa sehingga tidak dipergunjingkan. Lalu yang kedua adalah dirahasiakannya siksa kubur agar keluarganya tidak sedih yang berkepanjangan. Lalu yang ketiga adalah jika manusia dan jin mendengar siksa kubur, tentu mereka akan pingsan bahkan meninggal dunia karena saking kerasnya teriakan dari si mayat tersebut. Diriwayatkan bahwa sahabat Nabi Utsman bin Affan pernah menangis jika berdiri di dekat kuburan.
Lalu ada yang bertanya, "Wahai Utsman, mengapa engkau menangis setiap kali engkau berada di kuburan?" Lalu Utsman menjawab, "Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kuburan adalah tempat pertama kehidupan setelah akhirat. Apabila kehidupan di alam kubur itu mudah, maka akan dimudahkan untuk jalan berikutnya. Namun apabila kehidupan di alam kubur itu sulit, maka akan jauh lebih sulit untuk kehidupan berikutnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.